Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membahas secara umum apa sih psikologi dakwah. Nah, jika kita pecah katanya, maka psikologi dakwah itu menjadi dua, psikologi dan dakwah. Psikologi itu apa? Psikologi adalah ilmu yang berusaha memahami tingkah laku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, juga memahami bagaimana mereka berpikir dan berperasaan. Ini menurut Friedman. Sedangkan dakwah itu adalah upaya merubah situasi, mendorong, menyeru dan menghimpun manusia pada ajaran Islam. Upaya itu dilakukan dengan bentuk amal ma'ruf nahi munkar. Juga upaya tersebut dilakukan sepanjang zaman di segenap tempat. Dan upaya itu dimaksudkan agar manusia berbahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, di mana posisi dakwah dalam pembahasan psikologi dakwah? Karena dakwah merupakan kegiatan yang bersifat global, kegiatan yang sangat besar, berlangsung di sepanjang zaman dan di setiap tempat, bahkan tujuan yang dicapainya pun sangat ideal. Maka kajian psikologi tentang hal itu pun dilakukan secara khusus. Berdasarkan kenyataan itu, maka cukup beralasan untuk lahirlah sebuah disiplin ilmu yang dinamakan dengan psikologi dakwah. Dan dari jalan pemikiran seperti ini, maka didapatkan kejelasan pula bahwa psikologi dakwah adalah berinduk kepada psikologi, bukan kepada ilmu dakwah. Setelah mengetahui posisi psikologi dakwah, maka hal ini dapat membantu untuk menemukan pengertiannya. Berdasarkan hal tersebut, psikologi dakwah dapat diartikan sebagai disiplin ilmu psikologi yang berhubungan dengan masalah-masalah dakwah atau ilmu yang membahas perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan proses dakwah. Adapun tujuan psikologi dakwah adalah didapatkannya uraian tentang apa, bagaimana, dan mengapa yang berkenaan dengan perilaku dakwah yang dimanifestasikan oleh dai dan mad'u. Apa adalah membicarakan tentang tujuan yang akan dicapai oleh perilaku dakwah itu. Bagaimana adalah membicarakan bentuk dari perilaku dakwah. Sedangkan mengapa adalah membicarakan tentang penyebab perilaku dakwah itu seperti yang ditampakkannya. Nah, selanjutnya Arifin menjelaskan, maka tujuan psikologi dakwah adalah memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah atau penerangan agama sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwakannya. Ilmu dalam hal ini, psikologi dakwah tidak berbeda dengan sebuah alat yang siap digunakan sesuai dengan kehendak pemakai. Dalam konteks dakwah, ia dapat digunakan oleh dai maupun mad'u. Bagi dai, psikologi dakwah dapat berguna untuk satu, membantu dalam memahami kondisi psikologis mad'u sehingga dai dapat merumuskan tujuan, materi, dan metode dakwah yang sesuai dengan kebutuhan mad'u. Yang kedua, membantu dalam memahami lingkungan fisik dan sosial mad'u, di mana ia dapat berinteraksi sehingga dai dapat mempertimbangkannya untuk keberhasilan dakwahnya. Yang ketiga, memahami proses dakwah dan masalah yang mungkin timbul karenanya, sehingga dai dapat mengatasinya secara saintifik psikologis. Yang keempat, membantu dai dalam melakukan adjustment sehingga dapat berinteraksi dengan mad'u secara baik dalam kerangka keberhasilan dakwah. Yang kelima, membantu dengan pemanfaatan prinsip, konsep, dan teori. Dan yang terakhir, psikologi dakwah untuk landasan berpikir dan bertindak bagi dai dalam mengelola proses dakwah yang sesuai dengan kebutuhan